Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya Victor Aditya. Hai hai, Masih di catatan Iman season 3, episode yang keberapa, Tor? yang keenam kali ini. Wow. Oke, di episode yang ke-6 ini kita akan ngebahas apa nih, Tor? Kita akan ngebahas sesuatu yang sangat sensitif nih sebenarnya. Waduh. Karena berbau-bau dengan uang. Jadi berbau-bau Wah. dengan materi yang which is kadang buat sebagian orang sensitif ya. Kok agama dikaitkan dengan uang dan segala macam. Hmm, Jadi betul, kita betul, betul. akan secara spesifik membahas mengenai persembahan buah sulung dan juga Hmm, perpuluhan nih. Which is hmm, sebenarnya mungkin buat orang Kristen sudah familiar, sudah hmm. tahu juga mungkin doktrinnya, tapi kita akan lebih ngebahas mengenai sebenarnya apa sih itu dan sebenarnya masih berlaku apa enggak sih sebenarnya hukumnya itu Hmm. tersebut gitu. Dan apa yang gue Wow. lihat lately ini jadi perdebatan yang tidak ada artinya sih dari kan dari gue zaman dulu sampai sekarang masih perdebatan sampai dengan sekarang gitu. Hmm, hmm. Nah pertama mungkin kita akan bahas mengenai persembahan buah sulung dulu nih. Nah Ah, untuk yang ini ada beberapa gereja yang sebenarnya masih memegang ini banget ya, masih memegang doktrin ini dan masih menjunjung tinggi lah, aslinya mengharuskan hmm. jemaat-jemaatnya. Nah, jadi salah satunya kita akan dengarkan sebuah video singkat dulu ya dari Hmm, salah hmm. satu pendeta yang besar di Indonesia yang masih eh, percaya akan persembahan buah sulung. Oke. Saudara, mari memasuki tahun 2012, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi sampai penuh. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan harta saudara, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, engkau akan diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kalau percaya katakan amin. Saudara, tahun 2012, saudara harus mempersembahkan buah sulung. Buah sulung itu adalah penghasilan yang saudara dapatkan di bulan Januari. Ini bulan Februari. Persembahkan. Memang ada yang berpendapat buah sulung itu persepuluhan. Tapi bagi saya, persepuluhan itu kita berikan setiap bulan. Artinya kalau buah sulung bagi saya itu lebih daripada persepuluhan. Malah tadi dikatakan, hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oke. Nah, itu sedikit lah ya mengenai persembahan buah sulung Hmm, yang diajarkan oleh satu pendeta di Indonesia. Nah, mungkin hmm. kita bahas dulu ya secara definisi sebenarnya persembahan buah sulung ini berasal dari mana sih maksudnya? Ya kalau persembahan buah sulung sih sebenarnya itu ada di zaman Levitical priesthood ya, keimaman Lewi yang ada di zaman Musa ya, zaman Musa di Perjanjian Lama. Jadi memang benar apa yang kata gue nggak bilang persembahan buah sulung benar, gue bilang itu memang ada di Alkitab bahwa memang di Deuteronomi 26 ayat 10 dikatakan, gue bacain ya. Hmm. And behold, now I bring the first of the fruit of the ground which you, O Lord, have given me. And you shall set it down before the Lord your God and worship before the Lord your God. Ini sebenarnya adalah intinya adalah apapun yang pertama dihasilkan oleh tanah itu yang diberikan oleh orang bangsa Israel pada saat itu kepada Tuhan. Dan ini juga dikaitkan dengan Feast of First Fruit, yang kalau lihat ada 7 hari Feast of First Fruit, yang kemudian dikaitkan juga dengan Yosua menaklukkan Yeriko, maksudnya selama 6 hari, hari yang ketujuh First Fruit, Yeriko kemudian hancur, dan kemudian Yeriko menjadi the first fruit, boleh bilang. Kemudian juga makanya ketika ada salah satu acan namanya, salah satu bangsa Israel yang mengambil daripada first fruit, katanya maksudnya dia ngambil the accursed things, itu jadinya ketika dia lawan bangsa berikutnya kalah, lawan AI, padahal AI itu bangsa kecil. Nah sebenarnya itu jadi dikait-kaitkan, semuanya dikaitkan daripada first fruit ini. Itu sih Oh, sebenarnya, ini kalau ngomong soal background ya. ya, ya, ya. Kalau menurut lu sendiri nih, Tor, gimana, Tor? Um, Setuju sih bahwa sebenarnya persembahan buah sulung ini pertama kali diperkenalkan di Perjanjian Lama ya. Dan sebenarnya kalau Mm-hmm. kita baca konteksnya itu ini sebenarnya sebagai tanda syukur bahwa Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan, lalu membawanya ke tanah Kanaan, membawanya ke dalam tanah yang dikatakan di Alkitab kan penuh dengan susu dan madunya kan. Oleh karena Betul. itu, apa yang bangsa Israel hasilkan dari tanah tersebut harus Ah, dipersembahkan juga kepada Tuhan. Karena kan Tuhan yang membawa mereka ke sana, gitu kan. betul. Itu kalau Agree. kita baca konteksnya lebih ke arah situ. Dan ayatnya yang tadi sempat dibicarakan oleh pendeta Niko itu sebenarnya kita bisa baca di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 nih. Ini adalah ayat-ayat yang paling suka dikutip oleh pendeta sih, karena
penuh dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah. Jadi gue bacakan aja. Di Amsal 3 ayat 9-10 dibilang bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kayak hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ini jelas sekali kan kesannya. Nah, ini membawa gue pertanyaan kedua nih, Dan. Kalau menurut lu sendiri, kira-kira tapi semua sulung ini masih apply gak sih di perjanjian baru ataupun juga sampai ke sekarang gitu? Kalau menurut gue sih ini udah tidak bisa di-applicable karena gue udah bilang tadi kan itu ada di zaman Israel ya, zaman di bawah Musa, di mana itu adalah Levitical priesthood. Sementara Yesus itu melanjutkan di order of Melchizedek. Melchizedek priesthood adalah keimaman Melchizedek di zaman Abraham, mundur mungkin 450 tahun sebelum Levitical priesthood dimulai. Dan di bawah zaman Abraham ini dia ketemu dengan Raja Salem, yaitu namanya Raja Melchizedek, di mana Raja Melchizedek itu menggabungkan antara wine and bread, dia memberikan wine and bread kepada Abraham dan Abraham memberikan a tithe 10% untuk semuanya. Ini gambaran daripada sebenarnya Tuhan Yesus nih, wine and bread, roti dan anggur. Kemudian Raja Salem itu Shalom, Prince of Peace, Raja Peace, dan Melchizedek itu adalah righteousness. Jadi dan dikatakan juga oleh Paulus dia nggak punya genealogy, dia nggak punya daftar. Jadi either way itu adalah personifications. Mungkin adalah Tuhan Yesus turun dalam bentuk priesthood of Melchizedek, bisa juga orang, we don't know. Tapi kan di Ibrani dikatakan bahwa memang dia nggak punya genealogy, jadi nggak punya awal dan nggak kelihatan juga akhirnya kelanjutannya, maksudnya nggak ada yang tahu. Jadi most likely dia adalah, let's say dia adalah orang. Ini kalaupun dia orang, dia adalah gambaran daripada Tuhan Yesus ke depannya, karena dikatakan bahwa di perjanjian baru dia melanjutkan di order of Melchizedek. Jadi sehebat itu loh dia sampai Tuhan Yesus melanjutkan keimaman si Melchizedek, dan bahkan Abraham yang patriark, dia memberikan tithe ataupun 10%. Oleh karena itu gue udah bilang bahwa yang berlaku sampai sekarang adalah di order of Melchizedek lagi. Kita balik lagi ke zaman, karena kalau kita balik lagi ke zaman Levitical priesthood, artinya kita balik ke hukum Taurat. Dan lu harus lakuin semuanya untuk bisa diberkati. Lu nggak bisa lakuin cuma first fruit doang kalau menurut gue. Dan itu hukum Taurat itu secara spesifik diberikan kepada bangsa Israel loh. Ini yang kita harus tahu. Seperti hukum circumcision, maksudnya untuk sunat segala macam. Dan itu sempat mau dibawa oleh murid-murid awal-awal ke orang lain, dan kemudian akhirnya berdebat dengan Paulus, dikatakan bahwa banyak orang juga menerima Roh Kudus tanpa perlu penyunatan, hukum Taurat segala macam. Jadi janganlah kita menimpakan yoke yang lebih daripada yang their ancestor itu mampu tanggung. Jadi dia aja nggak sanggup tanggung, dan dia berusaha nih balik lagi. Nah, tapi akhirnya setelah mereka berdebat segala macam, jangan gitu. Tuhan Yesus justru melepaskan mereka. Dia udah fulfill the law, hukum Taurat, Levitical priesthood udah di fulfill. Karena kalau kita ngomong Levitical priesthood itu semuanya ngomong soal Yesus. Ada high priest di sana, ada tabernacle, itu semua gambar, ada Ark of the Covenant. Ini kan ngomong semuanya tentang Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus kan udah ada di perjanjian baru, dikatakan juga di perjanjian baru, He is our first fruit. Gitu. Dia adalah the firstborn, the first fruit daripada. Jadi gambarannya adalah dia adalah yang pertama, yang sulung, yang daripada yang mewakili humanity, kemanusiaan yang diberikan pada Tuhan. Jadi kalau menurut gue masih applicable atau tidak? No, kalau menurut gue itu udah tidak diwajibkan ya, dalam arti diwajibkan. Kalau mau ngasih ya, itu ya keputusan lu sendiri. Cuman ya, gue bilang diwajibkan nggak? No, it's not true. Kalau menurut gue ya, ini opini ya, gitu. Kalau menurut lu gimana, Dieter? Betul sih, Dan. Gue juga pas mempelajari hal ini, gue juga menemui bahwa kalau kita lihat first fruit gitu ya di dalam perjanjian baru tuh nggak lagi terkait dengan materi ya. Kalau mungkin perjanjian lama kan lebih ke arah hasil panen, hasil kerja, penghasilan. Nah, kalau perjanjian baru tuh lebih ke arah hasil tanah. First fruit ini seperti orang-orang yang lahir baru gitu. Orang-orang yang lahir baru dalam Tuhan. Salah satu contohnya gue kasih di Yakobus 1 ayat 18, dibilang seperti ini. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antar ciptaannya. Nah, anak sulung ini sebenarnya kalau kita baca di bahasa aslinya itu adalah aparchen ataupun artinya first fruit juga gitu. Dan juga gue setuju banget yang lu bilang tadi, Dan. Yang lu bilang bahwa sebenarnya persembahan sulung itu juga sudah digenapi oleh Yesus gitu. Makanya tadi yang lu sebutkan tadi itu ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi menurut gue memang sudah nggak ada dasar alkitabiah lagi sih buat kita sekarang ini menggunakan persembahan buah sulung gitu. Nah, menurut gue ini, tapi kenapa banyak gereja yang masih memakai ini? Sebenarnya menurut gue karena perbedaan teologi sih. Jadi pas gue pelajari itu ada 2 macam teologi mengenai hal ini. Ada yang percaya sama namanya replacement, bukan, ada dispensational theology.
ada juga replacement theology gitu. Replacement theology itu dia percaya bahwa berkat Tuhan ataupun juga janji-janji Tuhan dan juga tradisi-tradisinya yang diberikan kepada Israel itu diteruskan oleh gereja-gerejanya, diteruskan oleh di Perjanjian Baru dan pada gerejanya. Jadi kayak kita pun sebenarnya masih mendapatkan janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan ada juga yang kedua, dispensational itu artinya ya beda gitu. Janji Tuhan buat bangsa Israel di Perjanjian Lama ya itu buat bangsa Israel. Di Perjanjian Baru Tuhan punya janji yang lain dengan juga praktis-praktis yang berbeda juga gitu. Nah kalau gue sih dan apa yang gue lihat di Alkitab sih sebenarnya lebih condong kepada yang kedua ya, dispensational ya. Cuman masih banyak sekali gereja-gereja yang masih semi-semi mengambil dari replacement gitu. Jadi bahkan kalau kita pernah bahas waktu itu mengenai prosperity gospel itu termasuk replacement theology kan, karena dia menganggap bahwa berkat-berkat Tuhan buat Salomo, buat Abraham masih turun, masih apply kepada kita gitu, which is gue percaya sih beda. Jadi dalam konteks ini sih mungkin gue juga setuju sih bahwa persembahan musuh sudah tidak lagi apply, tapi bukan artinya nggak boleh aja kalau mau ngasih gitu. Gak ada yang salah dengan memberi itu memang sudah perintah Tuhan, tapi jangan sampai itu jadi sebuah keharusan ataupun jadi suatu hukum ya Den di dalam gereja ya. Nah sebelum kita masuk ke yang kedua, topik kedua mengenai perpuluhan, ada yang mau sampaikan nggak Den? Mungkin kalau soal pemberian ya, kalau pemberian ini juga kan dulu sempat kita bahas nih, ada teman gue juga nanya soal di gereja juga penganut yang first fruit nih, jadi Januari seluruhnya dia harus kasih. Nah cuman balik lagi dia juga butuh ada keperluan dan keperluan cukup mendesak, dia merasa bersalah segala macam. Ya balik lagi gue cuma bilang bahwa itu nggak ada di Alkitab, konteksnya itu udah itu ngomong soal ada di Alkitab, tapi itu bukan untuk perjanjian baru atau itu untuk Israel, dan itu gambaran banyak dari perjanjian lama tuh sebenarnya nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus, dan itu bukannya sesuatu yang maksudnya harus terus-menerus dilakukan sebenarnya. Contohnya temple, sekarang udah nggak ada temple, gimana maksudnya we are the temple gitu, lu mau bangun lagi gitu, lu atau lu mau jadiin Indonesia jadi Yerusalem gitu, maksudnya jadi atau Israel, the next Israel, itu kan udah menurut gue udah error. Nah cuman apalagi sampai membebani jemaatnya ke titik dimana dia punya kebutuhan, dan kebutuhan itu urgent, dan dikatakan bahwa harus kasih semuanya. Nah gimana nih? Terutama bayangin kalau teman-teman ya punya keluarga yang jatuh sakit dan ada urgency di mana dia butuh uang saat itu juga untuk operasi, dan kemudian nggak ada pendeta teman-teman bilang lu harus kasih first fruit gitu, terus masuk ulung Tuhan yang akan memberikan. Ini kan agak konyol gitu, maksud gue Tuhan memberikan kita logika dan wisdom juga ya, kebijaksanaan untuk kita tahu apa yang harus dilakukan dan mana yang lebih benar untuk dilakukan gitu. Jangan contohnya kayak orang-orang yang penuh dengan iman bilang bahwa kita nggak perlu pakai masker gitu, keluar bahkan kita harus datengin ke orang, ini konyol gitu. Jadi kita nggak bisa menjadikan 1-2 ayat kemudian kita apply ke seluruh kehidupan kita gitu. Kita harus lihat juga ada wisdom, ada logik juga, dan di mana gue bilang lu kasih yang seikhlas lu. Kenapa? Karena di dunia ini dikatakan juga di Alkitab bahwa manusia menerima, ini adalah pendeta dan para gereja menerima persembahan daripada secara fisik uang, tapi di atas sana di surga sana Tuhan yang menerima persembahan kita dari hati. Dan kalau kita memberi tidak dari hati, itu hanya hukum yang tadi kata lu bilang. Artinya secara fisik pendeta menerima ataupun gereja menerima uang kita, tapi Tuhan nggak pernah menerima uang kita. Karena apa? Karena kita nggak pernah melepaskannya di hati kita. Itu masih ada di hati kita. Karena kita nggak ikhlas, dan itu nggak akan berpengaruh apapun yang tadi lu ngomong ini segala macam, karena Tuhan tuh God cannot be mocked gitu. Tuhan nggak bisa dimanipulasi. Ini gue udah pernah bilang di Law of Attraction minggu lalu, lu nggak bisa bilang gue mau duit gue kasih, tujuannya adalah dapat. Ini namanya lu memanipulasi Tuhan, dan Tuhan nggak bisa dimanipulasi. Apapun yang kalian tabur itulah yang kalian tuai. Taburnya bukan hanya dalam bentuk fisik. Ini seringkali pendeta itu prosperity gospel, dia memikir dia bisa memanipulasi Tuhan dengan cara ya udah kita kasih dengan tujuan untuk memberi. Nah ini nggak bisa gitu, karena apapun yang lu kasih, yang Tuhan balas adalah apa yang hati kita berikan. Dan Mother Teresa itu quotes dengan baik bahwa bukannya the giving, but the heart behind the giving. Tapi hati di balik pemberian itulah yang Tuhan lihat. Ini yang karena Tuhan nggak nerima duitnya gitu. Jadi kalau lu bilang gue udah kasih kok nggak ada, hati lu kasih nggak? Ini yang jadi kuncinya adalah hati sih. Kalau menurut gue. Jadi jangan sampai itu, balik lagi, jangan sampai itu menjadi sesuatu hukum yang membebani, di mana orang perjanjian baru juga bilang di zaman mereka nggak sanggup melakukan semua Levitical priesthood. Janganlah kita menaruh beban yang sama yang nggak sanggup dikerjakan oleh bahkan orang-orang di perjanjian lama pada saat itu. Gitu sih kalau menurut gue. Betul. Wow. Kalau lu tuh mungkin ada yang lu pengen tambahin lagi nggak tentang? Nggak ada. Kayak lu sudah menyimpulkan dengan sangat baik sih. Oke. Kita masuk ke next topik nih. Topik yang sebenarnya mungkin sudah ini nggak lebih less kontroversial daripada tadi lah, mengenai perpuluhan ataupun tithing. Karena kayak sudah disepakati oleh hampir semua gereja lah. Iya, hampir semua.
Nah, Betul. cuman kita mau ngomong dulu. Kira-kira sebenarnya tithing ini berasal di mana sih, Den? Secara alkitabiah gitu. Kalau secara kitabiah ya, kalau yang gue lihat sih dari zaman yang Abraham itu dan dari zaman perjanjian lama, ini Abraham tuh ngomong soal di sebelum perjanjian, sebelum Levitical priesthood ya. Jadi kita harus agree dulu, dan juga Melkisedek itu juga Yesus juga melanjutkan order of Melkisedek dari sini. Dan kemudian dikatakan tadi gue bilang Melkisedek membawa anggur dan roti, kemudian Abraham memberikan 10%. Dan dari situlah kemudian Yakub juga memberikan 10%. Yakub juga itu tinggal sebelum Levitical priesthood, masih ada 10% di situ. Dan kemudian kita juga lihat bahwa Yusuf anaknya Yakub juga ketika dia menjemput ayahnya Yakub dari Kanaan menuju Mesir, itu juga dikatakan dia memberikan 10 unta, ada pokoknya ada principle of 10 gitu ya. Contohnya baik Abraham menyuruh Eliezer tangan kanannya untuk mencari istri ataupun Ribka untuk Ishak. Dia juga bilang dia memberikan pada Eliezer tuh 10 unta, dan dikatakan Eliezer membawa seluruh kekayaan Abraham. Begitu pula juga Yusuf, dia kasih 10 unta, dia membawa seluruh. Nah, jadi gambaran 10 ini adalah 10, seakan-akan 10 ini adalah seluruh gambaran daripada seluruh kehidupan kita lah. Jadi dari sinilah akhirnya kita, kalau gue sih mikirnya, dan dari Maleaki juga dikatakan ya, Maleaki juga ini yang sering di-quote juga, di mana Tuhan mengatakan, try me in this, cobalah aku di sini. Kalau kita memberikan tithing, aku akan buka windows of heaven and I will pour down the blessings, pokoknya banyak, and I will rebuke the devourer for your sake. Jadi intinya dari situlah yang paling sering mungkin di tithing. Tapi kalau yang gue tahu adalah dari perpuluhan itu dari banyak prinsip-prinsip of 10 yang tadi gue bilang sih, dari Abraham ada 10, kemudian Yakub, kemudian juga banyak banget yang ketika dikatakan Abraham memberikan 10 dan kemudian Eliezer membawa keseluruhan. Jadi gambaran daripada 10 ini adalah keseluruhan, dan bahkan hukum Taurat juga 10. Jadi dari situlah kita lihat bahwa 10% ini menggambarkan kita memberikan seluruhnya. Itu sih kalau yang gue tahu. Kalau menurut lu gimana, Tar? Setuju. Maksud gue memang dari awal memang itu diperkenalkan sebenarnya dari kisahnya Abraham ya, memberikan kepada Melkisedek, lalu diteruskan sampai kepada hukum Musa dan sebagainya. Nah, ini yang menariknya pertanyaan berikutnya dia, mengenai apakah sebenarnya tithing ini juga ada lagi perjanjian baru, ataupun juga sebenarnya hukum mengenai pemberian 10% ini tuh masih berlaku gak sih sampai sekarang gitu? Karena terkadang kan 10% itu besar ya, karena ada kalau di agama lain kan mungkin 2,5% atau apapun itu, cuman kalau di Kristen kan 10%. Nah, mungkin banyak orang bertanya-tanya juga, sebenarnya itu kan kita udah nggak zaman Musa lagi gitu, masih apply gak sih sebenarnya hal itu gitu? Kalau jujur, kalau menurut gue sih ini di-apply tujuannya untuk diri kita sendiri ya. Maksudnya bukannya lagi untuk supaya budak blessing atau something like that, tapi tujuannya untuk mengkontrol diri kita ya. Maksudnya kalau kita nggak bisa, kan kita steward, maksudnya kita juga harus bisa, ada kayak contohnya pajak 10% ya, itu udah bagiannya gitu. Maksudnya ada untuk anggota pemerintahan, kemudian untuk A, B, C, D segala macam, dan salah satunya adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu gue percaya adalah bahwa ini masih perlu dilakukan sampai saat ini, dengan tujuan adalah untuk mengkontrol kita di satu sisi, dan juga untuk memastikan kita tidak terikat dengan uang sih. Maksudnya kalau kita nggak bisa memberikan pada Tuhan uang tersebut, gimana caranya kita bisa tahu bahwa kita menjadikan Tuhan as the first gitu kan. The great commandment adalah jadikanlah Tuhanmu, kasihilah Tuhanmu dengan seluruh hati dan pikiran dan akal budimu. Gimana karena kita bisa memberikan hati kita kalau bahkan kita nggak mampu memberikan, maksudnya uang kita sih ke dalam untuk Tuhan. Kalau menurut gue sih masih that's the goal sih, tujuannya untuk mengetahui. Kalau menurut lu gimana, Tam? Menurut gue sih secara esensi memberi itu pasti ya. Bahkan menurut gue secara esensi memberi, menurut gue mungkin perjanjian baru harusnya lebih ekstrim ya, karena dikatakan bahwa sebenarnya kan sepenuh hidup kita tuh buat Tuhan. Jadi sebenarnya nggak cuma 10%, sebenarnya seluruh kekayaan kita tuh ya memang milik Tuhan ya sebenarnya. Tapi mungkin yang bisa kita diskusikan mengenai jumlahnya sama 10%-nya. Nah, kalau gue sih kalau gue pribadi gue percaya bahwa sebenarnya 10%-nya itu hanyalah sebagai acuan sih ya. Mungkin sekarang ini nggak lagi menjadi hukum seperti zamannya Mosaic Law dulu gitu. Maksudnya zamannya Musa gitu. Bahkan di hukum Musa itu kan itu sesuatu yang wajib ya. Sesuatu yang nggak bisa dinegosiasikan, nggak bisa dipertanyakan. Pokoknya ya itu Tuhan. Tapi menurut gue sekarang itu sudah nggak lagi seperti itu gitu. Esensi memberi tetap sama, tapi menurut gue sudah nggak lagi based on 10% itu sih. Kenapa? Karena menurut gue kalau kita lihat tadi kan definisi kita pelajarin bahwa dari kisahnya Abraham, dari kisahnya Yakub segala macam. Cuma kita lihat bahwa kan mereka memberikan 10% itu kan dalam bentuk kejadian yang hanya sekali ya, one time event. Betul. Jadi bukan setiap minggu. Jadi kalau kita
Berbeda dengan tithing yang kita berikan setiap minggu. Jadi menurut gue nggak Setiap bulan. Ya setiap bulan betul setiap minggu. Yang nggak apple to apple lah di situ ya. Terus yang kedua adalah kalau kita benar-benar mau ngikutin apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu tuh mereka ada 3 macam tithing sebenarnya. Ada tithing pertama buat orang Lewi, tithing kedua buat temple, tithing ketiga adalah buat orang-orang yang berkurangan. Which is kalau di total itu sekitar 23%, jadi nggak 10% juga sebenarnya. Jadi kalau menurut gua kalau orang-orang yang mau mengikuti hukum Musa ya sok, tapi ya 23% ngasihnya gitu, bukan 10% doang. Dan kenapa itu sudah nggak ada lagi? Karena ya memang waktu itu tithing itu dipakai untuk mempersiapkan inilah korban bakaran kan dulu kan orang kalau mau ngaku dosa harus mempersembahkan korban bakaran kan. Nah itu kan yang mempersiapkan segalanya macam itu kan orang Lewi dan tempelnya kan, bait Allahnya, dan uang itu dipakai buat itu. Tapi kan semenjak bait Allah udah hancur dan memang kita sudah ditebus juga oleh darahnya Yesus, jadi menurutku udah nggak perlu lagi hal itu. Dan yang gue percaya sih itu, jadi maksud gue tidak artinya bahwa kita sudah jadi nggak stop memberi, no, sama sekali bukan itu. Gue pun secara pribadi walaupun gue mempercayai hal itu, tapi gue tetap memberikan setiap bulannya. Tapi menurut gue kan terkadang bingung ya, kalau memberinya nggak ada acuan kan bingung memberinya berapa gitu. Nah jadi menurut gue apa yang tadi lu sampaikan mengenai signifikansi angka 10 di dalam Alkitab itu bisa jadi acuan gitu. Bahwa ya acuannya bisa 10%, tapi itu bukan lagi sebuah hukum gitu. Bukannya arti kalau kita ngasihnya 7% tuh dosa gitu atau Tuhan marah, enggak sama sekali sih gitu. Karena pada intinya ya seperti Paulus bilang di 2 Korintus 9 ayat 7 gitu, bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, tapi menurut gue kita juga perlu dewasakan hal ini gitu, karena menurut gue jangan berarti gitu artinya memberi sukacita, gue ngasihnya dikit aja lah kok gitu. Enggak gitu juga. Karena gue kasih analogi gini, kita kepikiran kayak kita aja nih ya, kalau kita pergi ke kondangan seseorang, kita akan lihat dulu nih, ini kondangannya siapa, betul ya? Kalau kondangannya sepupu jauh, ya kasihnya berapa lah gitu. Let's say 100.000 gitu. Tapi kalau ini teman dekat banget, teman dari SD, sampai teman kuliah barengan terus, kan nggak mungkin kita kasih 100.000. Pasti kita, wah ini ya enak banget nih, udah kenal deket, kasihnya mungkin 1 juta. Nah sekarang, let's say yang nikah adalah kakak kandung kita gitu, orang lebih dekat lagi. Mungkin kita kasih lebih gitu, 2 juta, 2,5 juta. Nah, sekarang yang lu kasih adalah Tuhan nih. Jadi menurut gua adalah pasti lu akan memberikan yang terbaik dong gitu. Jadi maksud gua, tapi yang terbaiknya pun jangan sampai akhirnya membuat hidup lu susah gitu, karena Tuhan gak pernah mau hidup kita susah gitu. Jadi kita perlu bijaksana dalam hal itu sih. Satu sisi jangan sampai kita memberi sampai akhirnya kita melupakan tanggung jawab kita. Tapi satu sisi jangan sampai kita juga memberi dengan enteng tangan tanpa ada makna di dalamnya gitu. Jadi perlu kedewasaan banget sih. Nah, tapi buat orang yang mungkin bingung, 10% itu paling gampang. Nah, itu menurut gue. Betul. Nah, menurut lu gimana? Iya, kalau menurut gue benar banget sih kata lu, bahwa ya kita juga harus tahu ya di Alkitab itu sendiri, perjanjian baru itu kan progressive revelation ya. Maksudnya di perjanjian lama seakan-akan kita melihat Tuhan yang marah, Tuhan yang ngasih penyakit, ngasih ini, ngasih itu, suka perang, suruh ngebunuh, suruh ini. Di perjanjian baru kita lihat the real God, ternyata nggak kayak gitu. Justru Tuhanlah yang selama ini berusaha memprevent hal tersebut, dan Tuhan mau kita mendapatkan berkat-berkatnya. Dia yang bahkan menyembuhkan, dia adalah solusi lah. Boleh bilang dia bukan masalah. Di perjanjian lama kita lihat bahwa Tuhan kayaknya demen perang ya, maksudnya pokoknya demen banget semuanya. Maksudnya yang nggak, yang buru-buru. Dan kita juga harus, ketika kita baca Alkitab, itu namanya progressive revelation. Yang terbaik yang mereka tahu di perjanjian lama ya, that's the best they know gitu loh. Apakah itu real? Apakah semuanya itu dari the Lord ataupun Tuhan? Ya kan kita lihat dari perjanjian baru. Oleh karena itu Yesus bilang, siapapun yang melihat aku sudah melihat Bapa. Dialah manifestasi the real. Bahwa Tuhan tuh nggak pernah kasih penyakit. Dia yang menyembuhkan. Betul. Yang membawa penyakit itulah dosa dan si iblis. Dan ini kan progresif, dan begitu pula dengan ketika kita memberikan pemberian sih. Maksudnya kita juga pertama kali yang ketika kita terima Tuhan, mungkin kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan, apalagi nih, kita kan butuh pengenalan lebih akan Tuhan. Contohnya ketika kita pernah disembuhkan Tuhan, maka kita punya pengenalan bahwa Dia adalah Yehovah Rafa, Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Atau kita punya pengenalan Dia adalah Tuhan yang mencukupkan. Nah, semakin kita bertumbuh progressive revelation ya, maka kita akan memberi nggak lagi berdasarkan 10%, 1%, 2%. Bahkan ada kayak contohnya Rick Warren, dia memberikan 90% lebih. Bayangin, maksud gue tuh, ini udah bukan hukum. Karena kalau ini jadi hukum, miskin semua.
Cuman nyatanya adalah dia semakin dia berdekat berjalan dengan Tuhan, dia semakin tahu sifat-sifat Tuhan, Betul. cara-cara Tuhan bekerja, dan dia makin percaya. Nah, Yes. semakin dia percaya, makin besar dia punya kapasitas untuk memberi. Nah, Ya. inilah yang ketika tadi gue bilang bahwa berilah memang acuan 10% untuk orang-orang yang masih benar-benar blank. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang kita udah bertumbuh pelan-pelan, ya maka gue percaya bahwa itu bukan lagi menjadi acuan. Acuannya adalah seberapa kita mengenal Tuhan. Karena makin kita mengenal Tuhan, kita makin pengen memberi. Seharusnya gitu. Karena nature daripada Tuhan adalah memberi, dan kita adalah lahir baru, kita diciptakan dengan nature yang baru, maka harusnya kita juga memiliki nature yang pertama adalah kasih, untuk mengasihi, dan kasih tidak bisa dilepaskan dari pemberian, of course. Dan itu juga sih. Jadi kalau gue bilang, hopefully jangan dijadikan hukum bahwa maksudnya lu 10% ini wajib, harus, dan kemudian seakan-akan jadinya udah tok gitu. Jadi akhirnya untuk orang-orang yang baru, Kristen baru, akhirnya belum kenal Tuhan, dia kenal langsung hukumnya, apalagi sampai persembahan sulung yang tadi dikatakan oleh pendeta. Nah ini kan jadinya batu sandungan kalau menurut gue. Jadinya akhirnya batu sandungan ke titik di mana, oh Tuhannya orang Kristen matre ya, atau kayak pendetanya matre ya. Maksudnya dikit-dikit, apalagi sering banget ada beberapa gereja yang dia preaching-nya itulah, ngerti sih, kayak ada dorongan sentilan. Apalagi kalau zaman dulu tuh kayak contohnya kolektor disebarin 2 kali 3 kali, ngerti sih? Ya ini kan agak, ya lu nggak suruh kasih, kalau nggak kasih nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak enak kelihatan kanan kiri. Lu sebenarnya ini kan ada unsur paksaan juga di dalamnya gitu. Kenapa nggak kolektor sekali aja? Udah cukup. Maksudnya jangan akhirnya kan banyak orang yang nggak ngasih, masukin tangan kosong kan, biar nggak kelihatan kan. Ini kan konyol jadinya. Maksudnya ini kan jadi batu sandungan, dan orang itu juga pernah terberkati ketika dia pulang. Karena nggak nyaman, siapapun dengan real conscience nggak akan nyaman melakukan hal itu gitu. Cuman itu sih yang gue harapkan dari gereja ataupun pendeta, please jangan menaruh beban, karena dia juga harus tahu marketnya. Karena nggak semua orang udah dewasa, nggak semua orang, ada orang-orang baru. Artinya bahkan orang-orang ateis yang mau coba datang gereja, bayangin ada orang ateis datang gitu. Dia keluar lah, maksudnya gila, hari pertama gue datang disuruh kasih persembahan sulung, persembahan kolektor, persembahan tithing, habis lah. Nah kayak gini kan akhirnya batu sandungan dan dia keluar. Dan sementara tujuan daripada gereja kan meraih dulu hatinya. Biarlah progressive revelation tersebut yang akan memberikan dia pasti mengasihi kok, maksudnya kalau itu bagian Roh Kudus lah untuk bekerja, untuk seberapa dia mengenal Tuhan dan seberapa dia akan memberi sih. Cuman acuannya memang yang di Alkitab 10% gitu. Kalau menurut lu, udah menurut gue it's very good banget sih. Maksud gue semakin lu kenal Tuhan pasti lu nggak mungkin nggak tidak memberi gitu. Jadi jadi sebenarnya tujuannya ke situ sebenarnya. Semakin lu mengenal Tuhan pasti akan semakin lu memberi. Jadi nggak perlu malah makin didorong-dorong dengan hal seperti itu malah jadi negatif ya. Oke. Terakhir nih Den. Oke, tadi kita udah bahas cukup dalam mengenai persembahan buah sulung dan perpuluhan. Nah, terakhir mungkin sedikit contoh kasus nih. Let's say misalkan ada orang-orang yang dia berkekurangan lah ya. Misalkan dia dalam hutang nih Den. Dalam hutang, gaji dia dapat gaji pun bahkan nggak bisa menutupi hutangnya gitu. Nah, akhirnya buat orang-orang seperti ini, dia masih perlu gak sih untuk perpuluhan gitu? Maksudnya, kadang ada orang yang bilang, oh tetap dong, karena biar taat gitu. Tapi ada yang lain bilangnya, oh nggak perlu, itu kamu nggak bijaksana namanya. Nah, menurut lu gimana melihat bijak versus taat ini? Kalau menurut gue pertama emang orang ini udah nggak bijak dari awal, karena dia udah terikat hutang. Terutama artinya dia nggak bijak dalam bentuk dia nggak bisa mengkontrol dia punya self aggrandizement, maksudnya kebutuhan dia. Maksudnya ada orang yang shopping gila-gilaan, maksudnya dia nggak tahu pengeluaran lebih banyak daripada ini. Dari awal emang dia udah nggak bijak, itu yang pertama. Dan kemudian kalau menurut opini gue kalau pendapat gue adalah usahakanlah tetap tithing sih, usahakan tetap memberi dengan tujuan adalah justru kita belajar dari situ. Biasanya kalau lu nggak pernah mencoba, gimana cara lu belajar kan? Lu belajar dengan practice it gitu. Practice makes perfect. Kalau misalnya lu nggak pernah practice, gimana cara lu bisa perfect? Nah kalau misalnya lu nggak pernah berusaha untuk memberi, contohnya kayak pajak bisa kok. Pajak aja kan otomatis langsung dipotong. Artinya bisa kan sebenarnya kalau kita mau kan. Nah yang jadi masalah adalah kalau dia sampai utangnya ini kenapa dulu dong? Maksudnya ada yang urgent case, ada yang tidak urgent. Contohnya urgent case adalah untuk bantu saudara ataupun keluarga kita yang operasi atau apa, ini kan urgent. Maksudnya akhirnya kita udahlah. Kalau menurut gue untuk hal-hal yang urgent kayak gini yang harus memang butuh dana case urgent, ya udah. Maksud gue tuh memang kita tujuannya kan baik untuk mengasihi, untuk menyelamatkan nyawa dulu. Maksud gue tuh ya nggak sih, ini adalah special urgent case. Tapi untuk case-case yang biasa dalam arti kita kelilit utang karena kita nggak mampu mengendalikan nafsu kita, maksudnya untuk belanja atau makan minum, ya kalau menurut gue tetap harus memberikan, tapi gini loh, maksudnya dengan tujuan juga adalah
di Alkitab juga banyak janji Tuhan bahwa siapapun yang memberi dia akan reap juga. Apa yang kamu tabur akan kamu terima, dan juga give and you shall receive. Kemudian give and it shall be given to you. Press together, measure together. Makanya itu yang dijanji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau di pikiran gue adalah justru dengan memberi ini bisa menjadi titik di mana kita akhirnya bisa keluar daripada cycle of debt, dan bukan cuma dari perspektif spiritual berkat Tuhan, tapi juga dalam perspektif mindset kita. Akhirnya sekarang kita udah tahu nih caranya untuk membagi. Oh ya udah, ini bagiannya Tuhan, ini bagiannya untuk bayar pajak ke pemerintah, ini bagiannya kita yang bisa kerja itu ini. Nah, ini untuk bayar hutang contohnya. Maksudnya itu jadi kita ada beberapa kotak-kotak yang kita bisa pisahkan, dan dari situ kita belajar gitu. Kalau misalnya kita udah kasih semuanya bayar utang, kasih terus bayar utang, ntar selesai utang pasti kita ngutang lagi kan. Maksudnya nggak ada yang kita pelajari dari apapun dari situ gitu. Jadi ya kalau nanya bijak versus taat, kalau menurut gue pertama itu orang itu udah nggak bijak dengan dia utang. Itu udah menunjukkan bahwa dia nggak bijak. Jadi dia harus belajar ataupun belajar menjadi bijak dengan cara taat itu sih, taat. Tapi ya kayak tadi gue bilang, jangan kalau memang lu nggak mampu 10%, please don't do it gitu. Ya udah jangan. Kalau memang lu udah itu nggak bisa nih, sama sekali nggak bisa. Ya udah, maksudnya kasihlah mulainya dari berapa gitu. Lu bisa berapa? 5%, 6%, go ahead gitu. Semakin utang lu berkurang, lu bisa makin menambahkan lu punya pemberian. Cuman ya gue udah bilang, tapi kalau menurut gue tidak bijak juga kalau kita cuman fokusin ke hutang sih. Maksudnya kita nggak, ya udah yang lain dilupain gitu. Maksudnya ada baik pemberian, kan pajak juga kita nggak lupain ya, biarpun kita utang ya. Jadi itu aja sih kalau menurut gue gitu. Kalau menurut lo gimana tuh? Setuju sih, menurut gue juga sebenarnya kalau gue sih, gue tetap ada sama setuju sih, tetap memberikan perpuluhan ataupun persembahan ya, walaupun juga mungkin bisa disesuaikan ya dengan kondisi yang ada gitu. Karena menurut gue kalau kita mematokkan itu pada keadaan cukup atau tidak cukup, itu relatif banget ya. Maksud gue, buat ada orang-orang yang berkelimpahan juga tetap merasa nggak cukup gitu. Jadi kalau ukurannya cukup baru memberi, itu relatif sekali. Jadi menurut gue, dan sedangkan gue percaya bahwa ya kita kan di dunia ini kan manusia as a steward, kita mengelola pemberian Tuhan kan. Jadi kayak sekecil apapun itu pemberian Tuhan tetap dari Tuhan gitu. Jadi menurut gue, dengan kita memberikan kepada Tuhan, walaupun mungkin jumlahnya pada waktu kita misalkan terlihat hutang itu nggak seberapa, tapi itu menurut gue meng-acknowledge bahwa terlepas apapun yang Tuhan berikan, gue tetap bersyukur gitu. Gue tetap bersyukur akan hal ini, gue tetap mau memuliakan Tuhan melalui apa yang gue dapat, walaupun mungkin belum seberapa. Nah, menurut gue dengan hati yang motivasi seperti itu, Tuhan pasti akan ngeliat kok gitu. Dan Tuhan pasti akan juga membantu gitu, karena Tuhan kan bilang kan bahwa kepada yang dipercayakan kalau engkau bisa dipercayakan hal kecil akan diberikan hal besar. Jadi menurut gue kayak ya kalau dari hal kecil gini kita nggak setia, apa buktinya gitu kalau kita dikasih 1 miliar kita bakal setia gitu. Iya, true. Karena kan semakin kita kaya kan, kalau kita pakai acuan 10% ya, itu 10% makin gede loh. Mungkin kalau 1 juta cuma 100 ribu, 10 juta lah ya. Udah mulai 1 juta loh. 101 M deg-degan. Iya. Waduh. Udah makin tinggi nih. Tensinya makin tinggi. Iya, jadi kayak kalau dari hal kecil kita nggak bisa setia, gimana hal besar kita bisa setia. Jadi menurut gue tetap taat sih. Tetap taat lepas apapun kondisinya. Tapi jangan pakai motivasi bahwa gue ngasih supaya Tuhan lunasin hutang gue gitu, ataupun supaya Tuhan harus balas berkali-kali lipat. Itu namanya motivasi yang salah yang lu bilang tadi. Itu sih. Jadi pada intinya itu sih, dan menurut gue hal-hal yang sering kali muncul pertanyaan gitu ya. Terakhir Dan, sebelum tutup ada yang mau sampaikan nggak? Mungkin yang pengen gue tambahin dikit ya, itu sih maksud gue tuh untuk orang-orang yang baik para pendeta, karena gue juga kemarin kan ketika kita membahas ini ya, gue sempat dengerin satu pendeta ini juga parah banget. Maksud gue kayak intinya adalah gue cuma saking parah gue cuma mampu mendengarkan setengah, karena dia tuh gila, itu condemnation banget, condemning banget, maksudnya penghakiman banget. Ada first fruit, ada tithing. Tithing itu, ini adalah yang salah, dia bilang adalah tithing itu 10% kan. Bukannya 10%, 10% yang dari yang terakhir. First fruit ini 10% dari yang pertama. Jadi ada 20%. Belum lagi persembahan lainnya. Dan dia bilang, first fruit itu harus dikasih ke Tuhan. Pokoknya, dan sekarang lu udah tahu itu, artinya lu berdosa kalau lu nggak lakuin. Lu melawan Tuhan. Jadi kayak, wah gila, maksud gue tuh ini pendeta macam apa ya? Maksud gue tuh Yesus kayak nggak pernah datang ke orang terus suruh perpuluhan gitu ya. Ini ngomong perpuluhan aja, boro-boro first fruit gitu. Kayak ini pendeta, lu sekarang udah accountable katanya. Untuk semua orang yang mendengar ini, lu udah accountable. Karena lu udah tahu
Kalau lu nggak tahu, lu nggak akan tobel. Akhirnya dalam hati gue, kalau gitu mendingan orang Kristen nggak usah baca Alkitab ya, jadi nggak ada tahu ya. Ini iya makanya ini kan kacau banget kan untuk ajaran-ajaran yang pokoknya condemning, menghakiman. Ini menurut gue sih udah pertama dia tidak merepresentasikan Kristen, kedua dia tidak merepresentasikan Tuhan. Betul. Karena kalau dia ngomong kayak gitu, pertama adalah orang yang berada di sebelah kayu salib Tuhan Yesus, dia nggak pernah perpuluhan, nggak pernah persembahan, bahkan dia nggak pernah melakukan satupun perbuatan baik dan dia masuk surga. Ini kita harus tahu ya. Jadi jangan pernah percaya ada orang-orang bilang, lu kok nggak ngasih, lu nggak masuk surga, lu nggak. Maksud gue tuh ini adalah ministry of condemnation sih. Maksud gue tuh ini balik lagi hukum Taurat dan kita nggak lagi berada di hukum Taurat, kita berada di grace, kasih karunia di mana dia kasih karunia akan memampukan kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, termasuk dalam hal memberi. Jadi kita juga mau fokusnya kepada building the relationship. Semakin kita building the relationship, makanya tadi gue udah bilang based on revelation, kita makin tahu makin tahu kan Tuhan, maka kita kan makin mau memberi. Bukan kita memberi karena itu hukum. Itu sih kalau yang gue bilang. Dan kalau ada orang yang ngomong gitu, mohon maafkan mereka dan move on. Dan kalau itu adalah pendeta lu, maka kalau ini gue nggak ngomongin pendeta Niko ya, tapi gue ngomongin pendeta yang lain, gue bilang kalau memang lu terus menerus dipaksa, lu harus lakuin ini atau enggak, lu berdosa, lu namanya, mending lu pindah. Karena ini nggak bagus juga sih, karena lu akhirnya mempicture atau membayangkan Tuhan kayak gitu. Tuhan yang demanding, Tuhan yang minta terus gitu, minta akhirnya Tuhannya jadi mata duit gitu. Ini yang kalau menurut gue sih gitu aja. Kalau lu Tor, ada yang lu pengen tambahin nggak? Nggak ada sih Dan, kayak udah cukup padat yang tadi lu sampaikan dan sangat-sangat baik sih. Oke, kalau gitu sekian dulu buat pembicaraan kita mengenai persembahan bawah sulung dan perpuluhan. Buat teman-teman yang lain yang punya mungkin topik-topik lain yang menarik ataupun topik-topik lain yang minta kita bahas, bisa langsung aja direct message kita di Instagram kita di @cetatan5.id ataupun di gua di @victoritia atau Dennis di @dennis.johan ya Den? Iya. Dennis.johan, oke. So, sekian dulu buat episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di minggu depan dengan topik-topik yang akan menarik. So, see you everyone. Stay safe and God bless. God bless you.